Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel David Sel. Di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk mengubah yang namanya mata kuliah ini menjadi mata pelajaran, teman-teman. Nah, sebelum kita mengetahui itu, kita perlu tahu dulu yang mana di dalam LMS Camilo ini itu kita menggunakan bahasa Indonesia, pasti banyak bahasa-bahasa di sini yang aneh ya, bahasa-bahasa Indonesia yang artinya tuh kayak nggak cocok aja gitu. Karena apa? Ini spekulasiku aja ya. Kalau di perusahaan Camilo tuh mungkin nggak ada orang Indonesia. Jadi bahasa Inggris itu ditranslate aja menggunakan Google Translate, lalu diimplementasikan ke Camilo ini. Jadi bahasanya itu nggak sesuai kadang-kadang ya. Nah, itu spekulasi aja. Nah, bagaimana cara mengubahkan ini? Itu caranya gampang, teman-teman. Karena LMS Camilo ini udah open source ya, bisa kita edit. Cara pertama kita buka dulu ininya. Ini aku hapus dulu. Buka dulu local disk C, teman-teman. Di mana tempat lokal hostnya berada itu kita kan pakai SAM ya, teman-teman. Kalau pakai SAM, kita kan local host. Lalu letaknya itu di C, teman-teman. Di C. Biasanya ya, itu standarnya itu di exampp. Lalu masuk ke htdoc. Dan di dalam htdoc ini adalah nama project atau folder project, teman-teman. Dimana folder Camilo yang aku pakai itu adalah namanya LMS ya. Nah, LMS ini letaknya ada di sini, teman-teman. Nah, di local disk C, exampp, dan htdoc. Lalu masuk ke dalam LMS, dan inilah isi folder aplikasi LMS Camilo, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak ya. Dan yang perlu kita buka untuk mengedit bahasanya ada pada main ini, teman-teman. Main, kita buka main, klik kiri 2 kali, lalu cari ke bawah folder lang. Lang, nah ini ya. Lang ini sebenarnya ada singkatan dari language, teman-teman. Language itu adalah bahasa Inggris dari bahasa. Jadi language ini kita klik 2 kali, kita cari bahasa Indonesia. Karena apa? Di dalam bahasa Indonesia di sini dibuat mata kuliah. Kenapa? Kita misalkan target kita itu ke sekolah ya, bukan ke perkuliahan. Jadi ini kita nggak cocok namanya mata kuliah. Jadi yang cocok itu namanya mata pelajaran. Jadi mata pelajaran kita cari, tunggu dulu ini terbuka ya. Di dalam sini Indonesian, teman-teman. Di Indonesian ini kita klik jadi 2 kali. Nah, dia akan ada isinya 2 file ini, index sama thread for all, teman-teman. Thread for all.in. Nah, pada thread for all.in ini kita Ctrl C atau copy, teman-teman. Sini copy, lalu paste di bagian bawah sini. Ini gunanya apa? Untuk membackup. Kalau misalkan terjadi kesalahan atau error pada aplikasi Camilo-nya, kita bisa kembalikan file yang aslinya. Jadi ini copy ini kita ganti namanya jadi backup ya. Enter. Sudah ya. Lalu pada bagian thread for all.in sini kita klik kanan. Yang ini ya, file yang digunakan sekarang bukannya backup. Yang backup kita biarkan original. Yang ini kita klik kanan, open with Visual Studio Code. Tapi kalau teman-teman nggak punya Visual Studio Code, bisa menggunakan Notepad atau bisa menggunakan kode editor yang lain seperti Notepad++ atau Sublime Text ya. Di sini aku menggunakan Visual Studio Code. Atau teman-teman mau menggunakan Notepad, boleh buat Notepad bawaan Windows ya. Di sini aku pakai Studio Code aja. Oke, langsung saja karena isinya nggak jauh beda. Yang beda cuman warna tampilannya. Kalau di sini tampilan Visual Studio Code ini lebih menarik ya, ada warnanya dan bisa terlihat jelas perbedaan-perbedaannya. Sedangkan kalau di Notepad itu warna hitam saja semua teksnya, nggak ada perbedaannya. Jadi isinya sama aja sebenarnya. Nah, oke ya. Lalu di bagian sini kita klik aja kiri terserah. Lalu yang kita cari adalah mata kuliah, teman-teman. Di sini sebenarnya udah ada ya variabel di sini, variabel dan juga isi variabelnya, yang mana ini bahasa Indonesia. Dan variabel ini sebenarnya udah diedit sama Yannick Warnier 7 bulan yang lalu. Berarti ini terakhir diupdate 2024 ya. Oke.
Ini sudah dibuat oleh Yenir ini ya teman-teman. Yenik ya, Yenik. Dia sudah mengedit konten ini dalam bahasa Indonesia. Dan yang perlu kita ubah itu bahasa mata kuliahnya teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah Ctrl H pada keyboard. Tekan Ctrl H. Cari di sini, ini ketikkan di sini mata kuliah. Yang mana kalau misalkan belum diketik dia akan kosong ini ya. Find ini, ketikkan di sini mata kuliah. Dia akan ketemu nih sebanyak 311 tulisan yang menggunakan kata mata kuliah. Kita lihat ya. Nih, ada banyak nih. Lalu kita replace. Replace ini maksudnya apa? Kita ganti teks yang di atas, kita ganti sama teks yang di bawah. Kita ganti jadi mata pelajaran. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada dua opsi. Di sini replace maksudnya hanya mengganti satu teks saja. Nah, terganti satu ya. Sedangkan yang di kanan ini replace all atau tekan Ctrl Alt Enter. Jadi dia akan mengganti seluruhnya sebanyak 311 tadi. Kita klik ini, klik kiri. Semuanya akan terganti secara otomatis. Mata kuliah akan berubah menjadi mata pelajaran, teman-teman. Oke ya. Nah, oke, hanya itu saja yang perlu kita edit. Sebenarnya teman-teman bisa mengkreasikan lagi, bisa menggunakan bahasa daerah, bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain ya, sesuaikan. Bahasa Indonesianya misalkan nggak sesuai, bisa teman-teman edit lagi dan dirapikan lagi ya. Di sini ada yang aku sesuaikan lagi, misalkan di bagian mata pelajaranku ya, mata pelajaranku. Nah ini di my course yang ini ya teman-teman, di daftar mata kuliahku ini, itu yang aku ganti U ini. Nah, ini aku hapus daftar mata pelajaran ya. Ya kayaknya ini aja, aku nggak pakai kata-kata aku di belakang. Atau mata pelajaran ini, atau punya aku buat juga lah, tetap ada. Tapi aku gabungin ya. Jadi di sini setelah selesai silakan tekan Ctrl S atau bisa pada file terus klik save ya. Oke, sudah. Ini sudah dibuat seperti ini. Masih banyak lagi bahasa-bahasa lain yang bisa teman-teman edit. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia ya silahkan edit ini aja. Oke ya. Setelah di Ctrl S, silakan kembali ke browsernya yang menjalankan file ini, menjalankan LMS-nya. Silakan di refresh. Tunggu sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Sudah terganti. Semua mata kuliah akan berubah menjadi mata pelajaran. Nah, ini juga ya. Berubah jadi mata pelajaran. Ada lagi? Oke, ini ya. Jadi mata pelajaran. Nah, kira-kira hanya seperti itu ya teman-teman. Gimana cara mengganti yang namanya tulisan di dalam LMS Samilo ini berubah menjadi tulisan yang kita inginkan. Misalkan ada tulisan yang nggak sesuai, kita sesuaikan dengan tulisan yang kita inginkan. Apakah sulit untuk mengubahnya? Ternyata tidak ya teman-teman. Banyak yang bertanya seperti itu, tapi ya inilah solusinya, nggak terlalu sulit. Jadi kita hanya perlu membuka foldernya lalu kita mengedit. Jika teman-teman ingin mengubah bahasa lain ya, misalnya di sini yang bahasa yang biasa dipakai itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu letaknya di English kalau nggak salah ya, English. Nah ini ya teman-teman, di English. Dan di sini ada juga nih for alt.ins-nya. Bisa teman-teman ganti juga ya. Di bagian ini bisa dilihat ya, di sini ternyata, tunggu dulu sebentar. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini mirip ya teman-teman, nggak ada bedanya, cuman bedanya di sini isi dalam variabelnya itu menggunakan bahasa Inggris. Oke ya. Dan tentunya bahasa Inggris lah yang bahasa yang lebih detail ya, lebih asli. Gimana ya maksudnya? Lebih detail lah, karena yang membuat yang menggunakan bahasa Inggris secara umum. Nah, seperti itu ya. Bisa dilihat di sini. Di sini teman-teman kalau misalkan ada yang mau diedit, silahkan diedit ya. Karena di sini sudah open source. Menggunakan cara yang tadi, silahkan buat backupnya terlebih dahulu baru diedit.
Oke, kira-kira hanya itu teman-teman. Semoga bermanfaat ya untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini jika bermanfaat, dan share ke teman-teman yang membutuhkan tutorial ini yang mengembangkan LMS Camilo. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.